Menara Cukong Part 131. Edisi ke-1091 hingga 1095. Bersama suara serak cerita dilanjut. Saat ini, di dalam kotak Tianzi nomor 3, selain Yuan Zilin, ada 3 pemuda dengan aura pembun, Nuh yang membara. Ketiga orang ini adalah para jenius generasi muda keluarga Sima, yang kedua setelah Tuan Muda Sima Tiansen. Mereka adalah Sima Xiong, Sima Ao, dan Sima Hao. Mereka disebut 3 pahlawan Sima. Di antara ketiganya, Sima Xiong, yang memiliki kultivasi tertinggi, telah mencapai tingkat kelima akhir dari Raja Surgawi. Sima Ao dan Sima Hao berada di tingkat kelima tengah dari Raja Surgawi. Sima Xiong lah yang baru saja berbicara untuk menawar. Karena sikap keras Sekte Surga Jiwa, keluarga Sima tidak dapat menggunakan kekuatan keluarga untuk membalas terhadap Cukong. Namun, bahkan Sekte Surga Jiwa tidak dapat campur tangan dalam persaingan generasi muda. Oleh karena itu, setelah para eksekutif senior keluarga Sima menerima pesan Yuan Zilin, mereka segera mengirim 3 pahlawan Sima, berharap bahwa mereka bertiga dapat memberi pelajaran kepada Cukong dan mengumpulkan minat untuk keluarga Sima. Cukong mendengar suara penawaran dari kotak nomor 3, sedikit mengernyit, dan terus menaikkan harga, 2.100.000 batu dewa kelas menengah. Sebelum dia selesai berbicara, Sima Xiong menawar, 2.200.000 batu dewa kelas menengah. Cukong berkata dengan suara yang dalam, 2.300.000. 2.400.000. Sima Cukong berteriak tanpa berpikir. Dalam sekejap mata, harga slip giok melonjak menjadi 3 juta batu dewa kelas menengah, dan tidak ada niat untuk berhenti. Di kotak nomor 2, mata Cukong dingin. Dia telah menebak identitas orang di kotak nomor 3 yang menawar liar dengannya. Dia baru saja tiba di Taixuan Shenzhou belum lama ini, dan dia hanya memiliki 2 musuh. Satu adalah tetua kedua, dan yang lainnya adalah keluarga Sima. Sebagai anggota senior Dewa Rendah Tianhun Tianzong, tetua kedua pasti tidak akan bertentangan dengan murid utamanya di depan semua kekuatan di pelelangan. Oleh karena itu, orang di dalam kotak nomor 3 pastilah dari keluarga Sima. Cukong mendengus dingin dan memberikan slip giok itu kepada Sima Xiong. Dia menyerah bukan karena tidak punya uang, juga bukan karena takut pada keluarga Sima. Dia hanya merasa itu tidak sepadan. Warisan alkimia dalam slip giok itu bukanlah warisan lengkap dari Tuan Pengobatan 4 Simbol, dan nilainya tidak lebih dari 2 juta batu dewa kelas menengah. Namun sekarang, harganya telah melonjak menjadi 3 juta batu dewa kelas menengah, jauh melebihi nilainya sendiri. Meskipun Cukong punya banyak uang, dia bukan orang yang mudah ditipu. Selain itu, orang-orang dari keluarga Sima rela kehilangan uang untuk bersaing dengannya demi slip giok itu, jadi pasti ada tipu daya. Cukong memutuskan untuk membiarkan orang-orang dari keluarga Sima menawar slip giok itu terlebih dahulu, lalu diam-diam menunggu mereka mengantarkannya ke pintu. Bang! Saat Tuan Kota Feng Yun menjatuhkan palu, Sima Xiong akhirnya menawar slip giok itu dengan harga tinggi, yaitu 3 juta batu dewa kelas menengah. Lelang terus berlanjut, dan segera berakhir. Selanjutnya, tolong bawa barang terakhir, kata penguasa kota Feng Yun dengan keras. Begitu kata-kata itu terucap, seorang wanita cantik dengan pakaian keren dan sosok yang angkuh berjalan ke panggung lelang sambil memegang token khusus. Penguasa kota Feng Yun mengambil token itu dan mendesak kekuatan sucinya untuk menyuntikkannya ke dalamnya. Duar, energi atribut api yang kuat meledak dari token itu dan menyapu seluruh tempat. Cukong merasakan kekuatan formasi yang aneh dari energi atribut api ini. Jelas, pemilik token itu tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki tingkat formasi yang tinggi. Ini membuat mata Cukong berbinar. Tanpa diduga, selain warisan alkimia tingkat tinggi, lelang ini juga dapat menemukan warisan formasi tingkat tinggi. Penguasa kota Feng Yun memperkenalkan dengan keras, token ini disebut token pemisahan api. Ini adalah token untuk membuka dojo orang suci pemisahan api. Kata-katanya langsung menyebabkan keributan di tempat itu. Itu sebenarnya token Li Huo. Meskipun kultivasi Saint Lord Li Huo hanya pada tahap awal Saint Lord tingkat kedua, level formasinya cukup untuk menempati peringkat 3 teratas di seluruh 3 negara bagian atas. Yang paling terkenal adalah formasi pembun, Nuh yang dikaitkan dengan api, yang telah merusiak Saint Lord tingkat tinggi dengan pareh. Ada desas-desus bahwa Saint Lord Li Huo tampaknya memiliki permata yang dikaitkan dengan api di tangannya, yang berhubungan dengan makam Saint Lord tingkat ke-9.
Aku juga pernah mendengar desas-desus ini. Feng Yunseng mendengar diskusi orang banyak, tersenyum sedikit, dan berkata, desas-desus yang kalian dengar itu benar. Menurut penyelidikan Feng Yunseng, Saint Lord Lihuo memiliki permata yang dikaitkan dengan api di tangannya, yang berasal dari satu set artefak Saint Lord Lima Roh. Set artefak itu terdiri dari 5 permata. Selama mereka dapat disatukan, makam Saint Lord Lima Roh dapat dibuka dan semua warisannya dapat diperoleh. Tempat itu sunyi sejenak, dan kemudian meledak lagi. Ya dewa, permata atribut api itu sebenarnya berhubungan dengan orang suci Lima Roh. Orang suci Lima Roh adalah orang kuat di tahap awal surga ke-9 orang suci, salah satu petarung terkuat di 3 negara bagian atas, dan sangat kaya. Jika kamu bisa mendapatkan warisan orang suci Lima Roh, kamu pasti akan melambung ke langit. Tidak hanya melambung ke langit, kamu bahkan dapat menciptakan kekuatan yang dahsyat. Banyak orang yang ingin mengeluarkan semua kekayaan mereka untuk berpartisipasi dalam pelelangan Ordo Lihuo. Di kotak Tianzi nomor 1, Su Feixuan menyapu para tamu di aula dengan tatapan jijik di matanya. Alasan mengapa dia datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan kota Feng Yun adalah karena dia menerima berita tentang Ordo Lihuo sebelumnya dan datang khusus untuk itu. Dalam pandangan Su Feixuan, Ordo Lihuo sudah ada di sakunya. Tidak ada seorang pun yang hadir yang dapat bersaing dengannya. Penguasa kota Feng Yun merasakan antusiasme para tamu, tersenyum tipis, dan berkata, atas perintah majikan, penawaran untuk Ordo Lihuo tidak akan dilakukan dengan batu ajaib, tetapi dengan barter. Siapapun yang mengeluarkan harta karun yang dapat mengesankan majikan dapat memperoleh Ordo Lihuo. Para tamu sedikit terkejut ketika mendengar ini, tetapi mereka semua merasa itu masuk akal. Harta karun seperti Ordo Lihuo tidak ternilai harganya, dan hanya dengan barter keuntungan dapat dimaksimalkan. Penguasa kota Feng Yun melambaikan tangannya, dan susunan sihir anti mata-mata langsung muncul di meja lelang. Tidak seorang pun dapat mendengar apa yang dikatakan orang-orang di dalam melalui susunan sihir itu. Para tamu yang tertarik untuk menawar Ordo Lihuo, silakan masuk ke dalam susunan sihir satu per satu dan tunjukkan harta karun Anda, kata penguasa kota Feng Yun. Setelah itu, dia berbalik dan memasuki susunan sihir anti mata-mata dan menunggu para tamu. Swiss. Setelah beberapa saat, para tamu di kotak nomor 8 Tianzi memimpin dalam memasuki susunan sihir anti mata-mata dan menunjukkan harta karun yang telah mereka persiapkan. Setelah dia keluar dari susunan sihir anti mata-mata, tamu-tamu lain masuk satu demi satu. Tak lama kemudian, 20 tamu masuk ke dalam formasi anti mata-mata. Yuan Zilin dan Sima Xiong ada di antara mereka. Apakah ada tamu lain yang ingin menawar Ordo Lihuo? Suara penguasa kota Feng Yun menyebar ke seluruh tempat. Swiss. Terdengar suara menerobos udara. Su Feixuan di dalam kotak nomor 1 melesat dan datang ke formasi anti mata-mata dan melangkah masuk. Setelah beberapa saat, Su Feixuan berjalan keluar dari formasi dengan percaya diri. Melihat ini, para tamu menggelengkan kepala dan mendesah. Di mata semua orang, Su Feixuan, sebagai tuan muda Paviliun Wuang, memiliki kekayaan yang melimpah. Harta karun yang diambilnya pastilah yang paling berharga dari semuanya. Tepat ketika semua orang mengira tidak akan ada yang memasuki formasi dewa anti mata-mata lagi, suara menerobos udara terdengar. Swiss. Cukong muncul di depan formasi dewa anti mata-mata dan melangkah masuk. Di kotak Tianzi nomor 3, Yuan Zilin, Sima Xiong dan yang lainnya melihat ini dan semua menunjukkan ejekan di wajah mereka. Su Feixuan sudah bergerak, dan perintah pemisahan api jelas ada di sakunya. Meskipun Cukong adalah murid utama dari markas besar Sekte Surga Jiwa Dewa Bawah, dia baru berada di posisi ini kurang dari sebulan. Harta apa yang bisa dia miliki di tangannya? Di mata Yuan Zilin, Sima Xiong dan yang lainnya, Cukong mengikuti Su Feixuan ke dalam formasi dewa anti mata-mata, yang hanya mempermalukan diri sendiri. Segera, Cukong keluar dari formasi dewa anti mata-mata. Apakah ada tamu yang ingin menawar perintah pemisahan api? Suara tuan kota Feng Yun terdengar lagi. Setelah berteriak beberapa kali berturut-turut, melihat tidak ada seorang pun yang memasuki formasi dewa anti mata-mata lagi, penguasa kota Feng Yun keluar dari formasi dan menyingkirkannya. Ada total 22 VIP yang berpartisipasi dalam penawaran untuk perintah pemisahan api, kata penguasa kota Feng Yun.
Saya telah menggunakan metode rahasia untuk menunjukkan harta yang telah Anda bawa kepada majikan satu persatu. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, majikan telah membuat keputusan. Su Feixuan mendengar ini dan senyum percaya diri muncul di bibirnya. Namun, kata-kata penguasa Feng Yun berikutnya membuat senyumnya membeku di wajahnya. Majikan telah memutuskan untuk berdagang dengan VIP di kotak Tianzi nomor 2. Wow, terjadi keributan di tempat itu, dan semua mata tamu langsung tertuju pada kotak Tianzi nomor 1. Tuan Muda Pavilion Su benar-benar dikalahkan oleh seseorang, bagaimana ini mungkin? Siapa VIP di kotak Tianzi nomor 2? Mengapa dia terlihat sedikit asing? Dia adalah murid utama dari markas besar Dewa Rendah Tianhun Tianzong yang baru-baru ini menjadi terkenal, Cukong. Ternyata dia, di dalam kotak Tianzi nomor 1, wajah Su Feixuan sangat jelek. Dia mengeluarkan artefak tingkat tinggi tingkat 6, yang sangat kuat dan tak ternilai harganya. Kekuatan tempur seorang penguasa alam suci biasa yang memegang artefak itu dapat meroket beberapa kali lipat. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Cukong? Su Feixuan berkata, Tuan Feng Yun, Anda tidak salah baca, kan? Tuan Feng Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat yakin, orang yang akhirnya dipilih oleh majikan memang adalah VIP di kotak Tianzi nomor 2. Artefak yang dikeluarkan Su Feixuan memang sangat berharga, lebih berharga daripada harta yang diambil oleh 20 tamu lainnya. Namun, 2 biji teratai yang dikeluarkan Cukong memancarkan sajak dao yang misterius, yang dapat membuat orang memasuki keadaan pencerahan yang misterius dan sangat meningkatkan kecepatan kultivasi. Nilainya lebih tinggi daripada artefak yang dikeluarkan Su Feixuan. Meskipun dia mengatakan bahwa majikannya telah membuat keputusan yang hati-hati dan akhirnya memilih untuk berdagang dengan Cukong. Sebenarnya, majikannya telah membuat keputusan ketika Cukong mengeluarkan 2 biji teratai kekacauan tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Feng Yun, Su Feixuan tampak muram dan melirik Cukong di kotak Tianzi nomor 2, sangat tidak rela. Dia tidak peduli dengan warisan susunan orang suci api. Yang benar-benar dia pedulikan adalah permata atribut api di dojo orang suci api dan warisan orang suci 5 roh. Dia sudah memiliki permata atribut tanah di tangannya. Selain itu, sebagai Tuan Muda Pavilion Wuwang, dia memiliki banyak rahasia. Dia tahu bahwa ada harta karun yang berharga dalam warisan orang suci 5 roh, yang terkait dengan kesempatan pertama surga Dewa Bawah. Karena itu, dia harus mendapatkan Ordo Api. Dengan lot terakhir yang terjual, lelang kota Feng Yun secara resmi berakhir. Para tamu yang tidak memenangkan harta karun bangkit dan meninggalkan tempat lelang satu demi satu. Para tamu yang memenangkan harta karun itu harus pergi ke belakang panggung tempat lelang untuk melakukan transaksi. Sebagai sponsor terbesar lelang, Cukong tentu saja tidak perlu pergi ke belakang panggung tempat lelang. Penguasa kota Feng Yun secara pribadi membawa cermin perburuan harta karun terang dan gelap serta Ordo Api ke kotak Tianzi nomor 2 untuk melakukan transaksi. Setelah Cukong memeriksa semuanya dengan benar, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada penguasa kota Feng Yun. Cincin itu berisi 1,3 juta keping batu dewa kelas menengah dan 2 biji teratai kekacauan. Setelah pembayaran dan barang diselesaikan, penguasa kota Feng Yun tersenyum lebar, jika Tuan Muda Chu perlu membeli harta karun atau ingin menjual harta karun, Anda dapat datang ke kota Feng Yun saya kapan saja. Kota Feng Yun saya pasti akan memberi Tuan Muda Chu diskon terbesar. Cukong mengangguk dan berkata, saya membutuhkan esensi dandar, kura-kura hitam dewa tingkat tinggi tingkat 7. Jika penguasa kota punya berita, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Kemudian, keduanya saling bertukar jimat giok transmisi suara. Tepat saat Cukong hendak pergi, penguasa kota Feng Yun mengingatkannya, Tuan Muda Pavilion Su dan ketiga putra keluarga Sima tidak datang ke sini dengan niat baik. Tuan Muda Chu harus lebih berhati-hati. Cukong mengangguk sedikit dan berbalik untuk berjalan keluar dari tempat pelelangan. Begitu dia meninggalkan tempat itu, rombongan Su Feixuan maju dan memberi hormat, berkata, Tuan Muda Pavilion ingin mengundang Tuan Muda Chu untuk minum. Cukong menoleh dan melihat Su Feixuan duduk di sebuah restoran tidak jauh dari sana, mengangkat gelasnya untuk memberi isyarat. Cukong memikirkannya dan berjalan menuju restoran itu. Panci ramuan ilahi 7 bintang ini diseduh oleh seorang ahli pembuat ramuan terkenal dari 3 negara bagian atas.
Ramuan ini menggunakan lusinan obat-obatan ilahi yang berharga dan harta alam. Ramuan ini tidak hanya memiliki rasa yang unik, tetapi juga mengandung energi yang luar biasa yang dapat meningkatkan kultivasi Anda. Su Feixuan memperkenalkan. Dia mengambil teko anggur dan menuangkan secangkir untuk Cukong. Cukong mengangkat cangkir dan meminum semuanya, merasakan energi murni mengalir ke tenggorokannya dan ke anggota badannya. Anggur yang enak, puji Cukong. Energi dari secangkir Seven Star Divine Brew ini sebanding dengan pil dewa tingkat 6 yang rendah. Itu memang ramuan dewa yang langka. Su Feixuan tersenyum tipis, jika Tuan Chu menyukainya, aku punya beberapa pot Seven Star Divine Brew yang bisa diberikan kepada Tuan Chu. Saat dia berkata, dia melambaikan tangannya dan 5 pot giok muncul di atas meja. Tanpa menunggu Cukong berbicara, Su Feixuan melanjutkan, 3 jenius dari keluarga Sima telah berjaga di luar restoran. Aku khawatir mereka ingin menantang Tuan Muda Chu. Aku bisa maju dan mengantar mereka pergi. Biarkan Tuan Muda Chu kembali ke pegunungan surga jiwa dengan lancar. Cukong berkata, terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Muda Su. Seven Star Divine Brew akan diserahkan kepada Tuan Muda Su untuk dicicipi, dan aku akan berurusan dengan 3 jenius dari keluarga Sima sendiri. Adapun Fire Separation Order, itu sangat berguna bagiku, dan aku tidak punya niat untuk menjualnya. Su Feixuan tidak menyangka bahwa dia akan ditolak oleh Cukong sebelum dia menyebutkan perintah pemisahan api. Dia terbatu pelan dan berkata perlahan, Tuan Muda Chu, perintah pemisahan api juga sangat berguna bagiku. Tidak peduli harta apapun yang Tuan Muda Chu keluarkan di pelelangan, aku bersedia memberikannya kepada Tuan Muda Chu dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Selain itu, selama Tuan Muda Chu bersedia melepaskannya, dia akan menjadi teman Paviliun Wuwangku di masa depan. Paviliun Wuwangku dapat menengahi perseteruan antara kamu dan keluarga Sima. Menurut Su Feixuan, dia sudah cukup bermartabat pada Cukong dan memberikan syarat yang sangat murah hati. Cukong tidak akan pernah menolak. Namun sayangnya, dia melebih-lebihkan syarat yang ditawarkannya. Maaf, Tuan Su, saya tidak berencana menjual Ordo Lihuo. Setelah mengatakan itu, Cukong berdiri dan bersiap untuk pergi. Wajah Su Feixuan tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, Tuan Chu, jika Anda melepaskan Ordo Lihuo, Anda adalah teman Paviliun Wuwang saya. Tetapi jika Anda tidak melepaskan Ordo Lihuo, Anda akan menjadi musuh Paviliun Wuwang saya. Saya menyarankan Anda untuk memikirkannya dengan hati-hati. Meskipun Anda memiliki bakat yang bagus, bagaimanapun juga, Anda baru saja datang ke Taixuan Shenzhou dari 4 negara bagian bawah, dan fondasi Anda tidak stabil. Anda telah membuat musuh dengan keluarga Sima, apakah Anda ingin membuat musuh dengan Paviliun Wuwang saya? Kata-kata Su Feixuan penuh dengan ancaman. Cukong mendengar ini, dan sedikit penghinaan muncul di sudut mulutnya. Dia bahkan tidak melihat Su Feixuan dan langsung berjalan keluar dari restoran. Sebagai kekuatan teratas di 3 negara bagian atas, Paviliun Wuwang memang memiliki efek jera yang besar bagi para kultivator biasa. Namun, hal itu tidak dapat menghalanginya. Dengan adanya pagoda kekacauan, ia memiliki kecepatan kultivasi yang luar biasa. Baik itu keluarga Sima maupun Paviliun Wuwang, ia akan mengejar dan melampaui mereka dalam waktu yang sangat singkat. Jika Su Feixuan patuh, maka itu tidak masalah. Jika Su Feixuan bertekad untuk Mahtei, maka ia tidak keberatan untuk meregangkan otot-ototnya dan membiarkan Paviliun Wuwang mengganti seorang Master Paviliun muda. Su Feixuan menatap punggung Cukong, matanya berkilat dingin, dan mengirim pesan kepada Sima Xiong di luar restoran. Selama kalian dapat menyerahkan Ordo Lihuo kepadaku, bahkan jika Cukong lumpuh, Paviliun Wuwangku akan maju untuk melindungi kalian bertiga. Sima Xiong mendengar ini, matanya langsung berbinar. Jika Paviliun Wuwang bersedia maju, ditambah dengan kekuatan keluarga Sima, bahkan markas besar Sekte Surga Jiwa Dewa Bawah tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka bertiga. Selain itu, perintah yang mereka terima adalah bahwa selama mereka dapat melukai Cukong, mereka akan menerima hadiah besar dari keluarga. Jika mereka melampaui tugas dan langsung melumpuhkan Cukong, hadiah keluarga itu pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Itu kesepakatan. Sima Xiong mengirim pesan. Setelah itu, dia membawa Sima Ao dan Sima Hao dan berjalan menuju Cukong. Cukong, kamu bergabung dengan semua orang di Tanah Suci Surga Jiwa untuk mengepung Tuan Muda keluarga Sima kita, menyebabkan kematiannya.
Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sima Cukong berteriak, jika kamu punya nyali, datang dan lawan kami bertiga. Sima Ao memprovokasi dia, kami bertiga jauh lebih lemah daripada Tuan Muda. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan kami, itu berarti kamu tidak cukup kuat dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid utama dari markas besar Sekte Surga Jiwa Dewa Bawah. Posisi itu seharusnya menjadi milik Tuan Muda keluarga Sima kita. Sima Hao berteriak. Suara ketiga orang itu seperti lonceng besar, bergema di seluruh kota Fengyun, menarik banyak penonton. Banyak orang melihat ke arah Cukong dan berbisik. Dari apa yang kudengar, Cukong mendapatkan posisi murid utama dengan suatu tipu daya. Aku juga mendengar rumor serupa, yang mengatakan bahwa Cukong di Tanah Suci Surga Jiwa, bergabung dengan sekelompok murid dalam kelas 3 dari Sekte Surga Jiwa untuk menyergap Sima Tiansen. Kupikir Cukong adalah orang penting, tetapi aku tidak menyangka dia adalah orang yang tidak tahu malu. Sima Xiong, Sima Ao, dan Sima Hao mendengarkan diskusi di sekitar mereka, dan ekspresi puas muncul di wajah mereka. Cukong mensibir, dan berjalan melewati mereka tanpa melihat mereka bertiga. Sima Xiong cemas dan berteriak, Cukong, tidakkah kau menginginkan catatan Raja Obat 4 Simbol? Selama kau dapat mengalahkan kami bertiga, catatan Raja Obat 4 Simbol akan menjadi milikmu. Cukong berhenti dan menoleh untuk melihat Sima Xiong dan dua orang lainnya, berkata dengan acuh tak acuh, mau bertaruh. Tentu, tetapi catatan Raja Obat 4 Simbol saja tidak cukup. Sima Cukong mengerutkan kening dan berkata, apalagi yang kau inginkan? Cukong melirik Sima Cukong, Sima Ao, dan Sima Hao, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku menginginkan ketiga keberuntunganmu. Sima Xiong mendengar ini dan mensibir mengejek, sungguh nafsu makan yang besar. Kau ingin kami bertiga mempertaruhkan semua harta kami sebagai taruhan, tidak masalah. Tapi bukankah kau juga harus mempertaruhkan harta karun sebagai taruhan? Itu akan adil. Cukong tersenyum tipis, dan sudah lama menduga bahwa Sima Xiong dan dua orang lainnya pasti telah mencapai kesepakatan dengan Su Feixuan. Jadi, ia membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan ordo api dari cincin penyimpanan. Jika kau bisa mengalahkanku, Ordo Lihuo ini akan menjadi milikmu, kata Cukong. Baiklah, Sima Xiong setuju dengan tidak sabar. Kemudian, mereka berempat datang ke arena seni bela diri di kota Fengyun, yang khusus digunakan untuk menyelesaikan pertarungan pribadi. Arena seni bela diri itu sudah penuh dengan orang. Mereka semua menerima berita itu dan bergegas untuk menonton keseruannya. Sima Xiong, Sima Ao, dan Sima Hao secara kolektif dikenal sebagai tiga pahlawan Sima. Cukong, yang membunuh Sima Tiansen dengan cara tercela, bagaimana mungkin ia bisa menandingi Sima Xiong dan dua orang lainnya? Cukong terlalu sombong. Dia mungkin berpikir bahwa tidak ada lagi orang jenius di keluarga Sima, jadi dia menyetujui taruhan ini. Setelah taruhan ini, Cukong mungkin bukan murid utama dari markas besar Sekte Siasen Tianhuntian. Di arena seni bela diri, Sima Xiong mendengarkan diskusi di sekitarnya, wajahnya penuh dengan kebanggaan. Dia menatap Cukong dan berkata dengan arogan, Nak, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, kami bertiga mungkin akan berbelas kasih dan membiarkanmu menderita lebih sedikit. Cukong menggaruk telinganya dan mendesak, berhentilah bicara omong kosong dan mulai dengan cepat. Aku sedang terburu-buru untuk kembali ke pegunungan surga jiwa untuk berlatih. Sima Cukong dan dua lainnya merasakan penghinaan dalam kata-kata Cukong dan menjadi marah. Mereka dikenal sebagai tiga pahlawan Sima. Ketika mereka bergabung, bahkan Sima Tiansen harus menghadapi mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Cukong, seorang sampah yang mengandalkan taktik gelombang manusia untuk mencapai puncak, berani meremehkan mereka. Dia hanya mencari kemah-teihan. Sima Xiong, Sima Ao, dan Sima Hao segera mengerahkan kultivasi mereka secara ekstrim, memegang artefak, dan menyerang Cukong dengan seluruh kekuatan mereka. Cukong menatap ketiga orang yang menyerangnya, matanya penuh dengan penghinaan, dan dia sama sekali tidak perlu menggunakan pedang langit naga. Dia langsung mengayunkan tinju kanannya dan menghantamkannya ke depannya. Bang! Kekuatan fisik yang mengerikan dilepaskan dari tinju kanannya, memicu badai yang mengerikan. Wajah Sima Xiong dan dua lainnya berubah drastis. Mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi mereka tetap kalah dan langsung terhempas oleh badai kekuatan tinju. Adegan ini membuat semua penonton tercengang.
Bukankah mereka mengatakan bahwa Cukong membunuh Sima Tiansen dengan cara yang tercela dan mengumpulkan lebih dari 10 jenius dari Sekte Langit Jiwa? Pukulannya tadi sulit untuk dilawan bahkan untuk seorang Tianjun surga ke-6 tingkat menengah. Dengan kekuatan tempur seperti itu, mengapa Cukong perlu mengandalkan taktik gelombang manusia? Kutu kupret, informasinya salah. Alam fisik anak ini telah mencapai puncak alam Bed Dot dan ilahi tingkat menengah kelima. Sima Xiong menggertakkan giginya. Dia segera mengedipkan mata pada Sima Ao dan Sima Hao. Dan melihat mereka bertiga berdiri dalam posisi khusus, membentuk formasi pertempuran, dan menyerang Cukong bersama-sama. Meskipun formasi pertempuran ini tidak sebagus teknik rotasi 5 bentuk, ia juga memiliki efek penguatan, yang dapat meningkatkan kekuatan tempur Sima Xiong dan dua lainnya beberapa kali lipat, dan mengejar Raja Surgawi tingkat ke-6 yang kuat. Tanda tanya, Sima Xiong dan dua orang lainnya mengira bahwa mereka dapat mengalahkan Cukong dengan peningkatan formasi pertempuran. Tanpa diduga, mereka bukanlah tandingan Cukong. Cukong mengerahkan kekuatan fisiknya dan hanya menggabungkan sebagian dari kekuatan sucinya, dan mengalahkan mereka selangkah demi selangkah. Hanya dalam beberapa ronde, Sima Xiong dan dua orang lainnya terludot kapareh, dan darah terus mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Ketiganya tahu betul bahwa jika mereka terus seperti ini, mereka akan kalah dalam pertempuran. Sepertinya kita hanya dapat menggunakan kartu truf yang disiapkan oleh kepala keluarga. Sima Xiong mengirim pesan kepada Sima Ao dan Sima Hao, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Sebelum datang, Sima Xuanfeng secara khusus menyiapkan kartu truf untuk ketiga orang itu untuk berjaga-jaga. Jika mereka tidak menggunakannya, kartu truf akan diberikan kepada mereka. Tetapi sekarang, jika mereka tidak menggunakan kartu truf, pertaruhan ini pasti akan kalah. Sima Xiong, Sima Ao, dan Sima Hao menyimpan artefak di tangan mereka dan mengeluarkan artefak lain dari cincin penyimpanan. Pedang ajaib di tangan Sima Hao dan Sima Hao adalah artefak tingkat tinggi kelas 6 biasa. Pedang ajaib di tangan Sima Xiong adalah artefak tingkat tinggi kelas 6 kelas atas. Dengan kultivasi ketiga orang itu, mereka awalnya tidak dapat mengaktifkan artefak tingkat tinggi kelas 6. Namun, keluarga Sima memiliki metode rahasia yang kuat yang memungkinkan ketiga orang itu menggunakan darah para dewa sebagai pemandu untuk mengaktifkan artefak secara paksa dan melancarkan serangan putus asa. Tentu saja, begitu metode rahasia ini digunakan, tidak hanya penggunanya akan terludot kapareh dan membayar harga yang mahal. Artefak yang diaktifkan secara paksa juga akan rusak dan berubah menjadi besi tua. Ini juga alasan mengapa Sima Xiong kesakitan. Sihir yang dipandu darah untuk menghancurkan para dewa. Saat berikutnya, 3 teriakan rendah terdengar bersamaan. Sima Xiong, Sima Ao, dan Sima Hao dengan cepat membentuk segel dengan tangan mereka dan langsung melakukan metode rahasia. Pedang ajaib dan pisau ajaib di tangan ketiga orang itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya darah yang mempesona, secara langsung menyerap lebih dari 60% esensi kehidupan dan darah di Bed Dot dan ketiga orang itu. Di bawah pengaruh metode rahasia, pedang ajaib dan pisau ajaib itu mengeluarkan kekuatan pisau dan pedang yang tak tertandingi, dengan kekuatan yang mengerikan. Jika diperhatikan dengan saksama, pedang dewa dan pisau ajaib itu ditutupi dengan retakan, dan akan hancur setelah dipukul. Cukong, menyinggung keluarga Simaku adalah keputusan paling salah yang pernah kau buat dalam hidupmu. Sima Xiong berkata dengan galak. Begitu suara itu jatuh, Sima Xiong dan dua orang lainnya melambaikan pedang dewa dan pisau ajaib di tangan mereka dan melancarkan serangan terkuat. Pedang naga biru angin dan petir. Seni pedang gila 9 kali lipat. Gelombang hijau mengamuk. Dalam sekejap, angin mengamuk dan guntur meledak. Naga biru angin dan petir yang besar mengembun dan melayang di atas kepala Sima Xiong, melepaskan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Di sisi lain, di depan Sima Hao, bayangan pedang 9 kali lipat mengembun. Di depan Sima Hao, angin dan ombak yang mengerikan pun berhembus. Di bawah kekuatan penuh dari ketiganya, naga biru angin dan guntur, bayangan pedang 9 kali lipat, dan angin serta ombak hijau menghantam Cukong dengan ganas. Meskipun kultivasi ketiga orang itu hanya berada di tahap tengah dan akhir dari tingkat kelima Raja Surgawi, peningkatan formasi pertempuran terlebih dahulu dan berkat metode rahasia kemudian membuat kekuatan tempur ketiga orang itu melambung tinggi.
Serangan ini cukup untuk membunuh Raja Surgawi tahap akhir surga ketujuh. Ketiganya memiliki ekspresi percaya diri di wajah mereka, percaya bahwa Cukong tidak akan pernah mampu menahan serangan ini. Namun kata-kata menghina Cukong membuat ketiganya tampak pucat, seolah-olah mereka jatuh ke dalam gua es. Itu cukup kuat, layak menggunakan 60% dari kekuatanku. Kata-kata Cukong tidak dilebih-lebihkan, tetapi kebenaran. Dengan Ki dan Bet, dannya menjadi satu, kekuatan tempurnya dapat menghancurkan Raja Surgawi tahap tengah surga ketujuh. Dia tidak perlu menggunakan metode rahasia tiga perubahan misterius darah dewa. Dia bisa mengalahkan mereka bertiga hanya dengan kekuatan keterampilan ilahinya. Begitu dia selesai berbicara, Cukong mengepalkan tangan kanannya di udara dan memanggil pedang langit naga. Dia memegang pedang di tangan kanannya, dan langsung mendorong kultivasi dan ranah fisiknya ke ekstrim, dan kekuatan ilahi dan kekuatan fisik di Bet dannya terus-menerus disuntikkan ke pedang langit naga. 3 kehidupan 10.000 pedang Jue. Saat pedang langit naga menebas. Raungan, 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 raungan naga yang mengguncang bumi, raungan harimau yang mendominasi, dan teriakan burung phoenix yang menggetarkan jiwa semuanya terdengar pada saat yang sama, memicu gelombang suara yang mengerikan. Dalam sekejap, angin dan awan berubah warna, dan bumi serta langit bergetar. 9 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, dan kegelapan dalam radius 10.000 meter langsung terkuras. Dalam sekejap, mereka mengembun menjadi 9.000 hantu pedang sihir 9 warna, berubah menjadi sungai besar pedang sihir, melepaskan kekuatan pedang yang sangat mengerikan. Dengan berkah dari 9 jalan perantara langit dan bumi, sungai pedang ajaib membawa kekuatan pedang yang tak tertandingi, menerobos udara, dan dengan ganas meledakkan naga biru angin dan guntur, bayangan pedang 9 lapis, dan angin serta ombak hijau. Duar, energi mengerikan yang ditimbulkannya seperti banjir langit dan bumi, menyapu ke segala arah. Itu langsung mendorong para biksu yang menonton dari semua sisi ratusan meter jauhnya. Di mata orang banyak yang terkejut, sungai pedang ajaib langsung menebas naga biru angin dan guntur, bayangan pedang 9 lapis, dan angin serta ombak hijau dengan kekuatan yang menghancurkan. Puff, 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 Sima Xiong dan dua lainnya menyemburkan kolom darah pada saat yang sama, dan Bet Dot dan mereka seperti layang-layang dengan tali putus, menghantam dengan keras ke kejauhan. Mereka bertiga telah menghabiskan lebih dari 60% esensi kehidupan dan darah mereka karena sihir yang memicu dan menghancurkan darah, dan terlu.ka pareh. Sekarang mereka bahkan lebih terlu.ka, tergeletak di genangan darah seperti gugup mate, bahkan tidak bisa merangkak. Belum lagi bertarung dengan Cukong lagi. Tidak diragukan lagi bahwa pemenang dari pertarungan judai ini adalah Cukong. Para penonton melihat keadaan Sima Xiong dan dua orang lainnya yang menyedihkan, dan semua ternganga lebar karena terkejut. Terlalu kuat, duel ini hanyalah penghancuran sepihak oleh Tuan Muda Chu. Dengan kekuatan Tuan Muda Chu, mengapa dia perlu menggunakan taktik gelombang manusia untuk menghadapi Sima Tianchen? Dapat dilihat bahwa rumor sebelumnya semuanya adalah rumor dan fitnah. Rumor-rumor itu kemungkinan besar disebarkan oleh keluarga Sima, yang ingin menghancurkan reputasi Tuan Muda Chu. Sikap para penonton terhadap Cukong berubah 180 derajat dalam sekejap. Mata yang menatapnya penuh dengan kekaguman. Kamu kalah. Menurut taruhan, semua kekayaanmu akan menjadi milikku. Cukong menatap Sima Xiong dan dua orang lainnya dan berkata dengan ringan. Sima Xiong dan dua orang lainnya menjadi pucat dan putus asa. Ketiganya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Pada akhirnya, mereka tidak hanya terlu.ka pareh, tetapi mereka juga kehilangan semua kekayaan mereka. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Sima Xiong dan dua orang lainnya ingin menyangkal utang tersebut, tetapi di depan semua orang, jika mereka menyangkal utang tersebut, mereka tidak akan pernah bisa bertahan hidup di 3 negara bagian atas di masa mendatang. Ketiganya hanya bisa dengan enggan melepaskan cincin penyimpanan tersebut, menghapus jejak jiwa pada cincin tersebut, dan melemparkannya ke Cukong. Cukong mengambil 3 cincin penyimpanan tersebut dan mendesak kekuatan jiwa untuk menjelajahinya. Sebagai orang jenius dalam keluarga Sima, yang kedua setelah Tuan Muda Sima Tianchen, mereka bertiga memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Di dalam cincin penyimpanan, tidak hanya terdapat sejumlah besar batu dewa kelas menengah,
tetapi juga banyak sumber daya kultivasi yang berharga. Tentu saja, yang paling diminati Cukong adalah catatan dari 4 simbol penguasa pengobatan. Meskipun warisan alkimia dalam catatan dari 4 simbol penguasa pengobatan belum lengkap, namun, itu sudah cukup baginya untuk meningkatkan level alkimianya ke alkemis dewa tingkat tinggi kelas 6. Setelah ia benar-benar menguasai warisan dalam catatan dari 4 simbol penguasa pengobatan, ia dapat pergi ke dojo 4 simbol penguasa pengobatan untuk memperebutkan semua warisannya. Sayang sekali 3 artefak tingkat tinggi kelas 6 hancur. Kalau tidak, keuntungan dari pertarungan juda ini akan lebih besar. Cukong menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah mengumpulkan cincin penyimpanan ketiga orang itu, Cukong meninggalkan panggung seni bela diri. Su Feixuan menatap punggung Cukong. Dengan cahaya dingin melintas di matanya. Dia tidak menyangka bahwa ketiga pahlawan Sima yang digabungkan bukanlah lawan Cukong. Dengan kekuatan Cukong, dia cukup untuk menantang generasi muda Dewa Langit Rendah. Meskipun dia enggan mengakuinya, bahkan dia tidak sekuat Cukong ketika dia seusia Sima Tiansen dan Sima Xiong. Su Feixuan berusia 450 tahun ini, dan kultivasinya setinggi akhir tingkat ke-9 Raja Surgawi. Melihat seluruh Dewa Langit Rendah, usianya tidak dianggap tua. Tetapi jika dihitung secara ketat, dia bukan lagi seorang kultivator generasi muda. Tepat ketika Su Feixuan hendak mengambil tindakan dan menangkap Cukong, suara penguasa kota Feng Yun tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Tuan Muda Su, jika Anda bergerak, itu akan dianggap sebagai penindasan. Tuan kota ini hanya dapat menghentikan Anda berdasarkan prinsip keadilan dan kejujuran. Kekuatan kota Feng Yun jauh lebih rendah daripada Paviliun Wuwang dan markas besar Siasen Tianhun Tianzong. Oleh karena itu, kota Feng Yun hanya dapat memilih untuk tetap netral untuk memastikan keadilan dan kejujuran. Tuan kota Feng Yun secara alami akan mengabaikan persaingan antar rekan. Namun, Su Feixuan tidak lagi dianggap sebagai generasi muda. Jika dia bergerak melawan Cukong, itu akan menjadi penindasan yang lemah, dan Tuan Kota Feng Yun tidak dapat berdiam diri. Su Feixuan mendengar transmisi suara Tuan Kota Feng Yun dan mendengus dingin, merasa sangat tidak rela. Pada saat ini, Sima Xiong, yang terludot kapareh, mengirim transmisi suara ke Su Feixuan, mengatakan bahwa dia punya rencana untuk membantu Su Feixuan mendapatkan Ordo Li Huo. Su Feixuan melirik Sima Xiong dan dua lainnya yang tergeletak di genangan darah, mengeluarkan 3 pil ajaib penyembuhan tingkat tinggi dari cincin penyimpanan, dan melemparkannya ke 3 orang itu. Biarkan mereka menghentikan cideranya terlebih dahulu. Cukong tidak meninggalkan kota Feng Yun, tetapi pergi ke toko tempat dia membeli emas dewa kelas 6 sebelumnya, mengeluarkan sebuah daftar dan menyerahkannya kepada pengurus. Daftar itu mencantumkan lebih dari 10 jenis benih obat dewa kelas 6, yang ditulis oleh Cukong berdasarkan resep pil dewa tingkat tinggi kelas 6 yang tercatat dalam catatan Raja Obat 4 Simbol. Setelah pengurus mengambil alih daftar itu, dia segera memerintahkan orang untuk menyiapkannya. Setelah beberapa saat, para pelayan mengumpulkan semua benih obat dewa kelas 6 yang dibutuhkan Cukong. Setelah Cukong memeriksa semuanya dengan benar, dia menerima benih obat dewa, menyerahkan cincin penyimpanan kepada pengurus, dan menyelesaikan pembayaran. Setelah itu, Cukong meninggalkan kota Feng Yun. Ketika dia kembali ke pegunungan surga jiwa, Sima Xiong dan 2 lainnya untuk sementara waktu menahan Lu.K mereka dan berdiri dari genangan darah. Su Feixuan bertanya melalui transmisi suara, "Apa rencanamu?" Sima Xiong menjawab dengan transmisi suara, "Tuan Muda Su dapat menantang Cukong secara terbuka dan membuatnya bertaruh pada Ordo Api." Wajah Su Feixuan langsung berubah dingin ketika mendengar ini, dan dia langsung menyela Sima Xiong, berkata dengan suara dingin, "Aku bukan lagi seorang kultivator generasi muda, bagaimana aku bisa menantang Cukong? Bahkan jika aku bisa menantangnya, dia hanya akan setuju jika kepalanya ditendang oleh seekor keledai." Sima Xiong buru-buru berkata, "Tuan Muda Su, jangan khawatir, dan dengarkan aku perlahan. Keluarga Simaku telah memperoleh informasi yang akurat bahwa Cukong membutuhkan darah esensi kura-kura hitam ilahi tingkat tinggi tingkat ke-7. Selama Tuan Muda Su bertaruh darah esensi kura-kura hitam ilahi tingkat tinggi tingkat ke-7, Cukong pasti akan tergoda. Selain itu, Tuan Muda Su dapat menambahkan beberapa kondisi pembatas untuk membuat Cukong merasa bahwa dia memiliki peluang untuk menang.
Tetua kedua dari markas besar Sekte Pemburu Sentian Bawah juga akan berdiri di pihak Tuan Muda Su dan melakukan yang terbaik untuk mempromosikan tantangan ini. Setelah mendengar ini, mata Su Feixuan bersinar dengan cahaya cemerlang. Jika benar-benar seperti yang dikatakan Sima Xiong, masalah ini mungkin bisa diselesaikan. Setelah Cukong kembali ke gunung kecil tempat tinggalnya, dia berjalan masuk ke dalam rumah, dan dengan sebuah pikiran, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda. Dia tidak terburu-buru untuk berlatih, dan pertama-tama menanam semua benih obat dewa kelas 6 yang dibelinya ke dalam tanah yang kacau. Kemudian dia membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan cermin hitam putih dari cincin penyimpanan. Itu adalah cermin pemburu harta karun terang dan gelap yang dibelinya di pelelangan kota Fengyun seharga 1,3 juta batu dewa kelas menengah. Permaisuri, apa misteri cermin ini? Tanya Cukong. Dia mengamati cermin harta karun dengan saksama dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Di matanya, ini adalah harta karun rahasia pemburu harta karun yang dapat mencari harta karun terang dan gelap. Permaisuri kekacauan berkata dengan ringan, gunakan semua kekuatanmu untuk menghancurkan cermin ini. Jika itu orang lain, mereka pasti akan ragu. Bagaimanapun, cermin harta karun ini tak ternilai harganya. Setelah rusiak, 1,3 juta batu dewa kelas menengah akan terbuang sia-sia. Namun, Cukong sama sekali tidak ragu dan melemparkan cermin pemburu harta karun terang dan gelap langsung ke udara. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya ke udara, mengeluarkan pedang langit naga, dan langsung mendorong kultivasi dan alam fisiknya hingga ekstrim, menebas energi pedang yang sangat tajam. Retak, di bawah serangan kekuatan penuh Cukong, cermin pemburu harta karun terang dan gelap hancur berkeping-keping. Sebuah permata hitam dan putih seukuran ibu jari muncul di cermin, berisi energi yin dan yang kuat, dan sekilas terlihat jelas bahwa itu bukan barang biasa. Apa ini? Cukong tampak bingung. Ratu Kekacauan berkata, ini adalah giok yin dan yang. Ada banyak kesempatan di surga dewa bawah, tetapi kesempatan pertama adalah kolam pencucian sumsum yin dan yang. Dan giok yin dan yang ini dibiarkan di kolam pencucian sumsum yin dan yang. Kolam pencucian sumsum yin dan yang. Mata Cukong berbinar. Meskipun dia sudah lama tidak berada di 3 negara bagian atas, dia juga pernah mendengar tentang kolam pencucian sumsum yin dan yang. Konon, kolam ini terbentuk dari konvergensi energi yin dan yang agung, yang tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi secara signifikan, tetapi juga melembutkan bedot dan fisik, mencuci urat dan sumsum, dan bahkan memiliki harapan untuk meningkatkan level garis keturunan. Kolam pencucian sumsum yin dan yang hanya berguna bagi para jenius yang berusia di bawah 500 tahun. Semua jenius yang telah memasuki kolam pencucian sumsum yin yang telah melihat kekuatan mereka melambung tinggi. Menerobos alam raja ilahi dan menjadi dewa tingkat menengah adalah hal yang pasti. Ratu Kekacauan melanjutkan, karena kamu telah mengolah seni kekacauan bawaan, kolam pencucian sumsum yin yang tidak dapat meningkatkan level garis keturunanmu. Tetapi energi agung yang dikandungnya masih dapat meningkatkan kultivasi dan alam fisikmu secara signifikan, menghemat ratusan tahun latihan kerasmu. Mata Cukong berbinar dan bertanya, dengan sepotong giok yin yang ini, dapatkah kamu memasuki kolam pencucian sumsum yin yang? Ratu Keos menggelengkan kepalanya. Untuk memasuki kolam pencucian sumsum yin yang, kamu membutuhkan cukup yin yang qi. Yin yang jade di depanmu hanya seukuran ibu jari, dan yin yang qi yang terkandung tidak banyak. Kamu perlu mendapatkan beberapa yin yang jade kecil lagi, atau yin yang jade yang besar. Cukong mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki kolam pencucian sumsum yin yang saat ini, dia sudah memiliki yin yang jade kecil, jadi dia punya harapan. Cukong menyingkirkan yin yang jade dan duduk bersila di atas Chaos Stone. Dia menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan kondisinya sedikit, lalu mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. 8 tahun berlalu dalam sekejap. Cukong, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan merasakan bahwa formasi itu bergerak dan seseorang telah memasuki rumah. Bersambung.